Bertemu kembali di Kompas Petang, Saudara. Politisi senior dan mantan Ketua Umum Partai Golkar Yusuf Kala angkat bicara terkait isu Presiden Joko Widodo akan bergabung ke Partai Golkar hingga menjadi Ketua Umum selanjutnya. Menurut Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 itu, siapa saja boleh bergabung, tapi untuk menjadi pengurus atau ketua umum, ada tahapan yang harus dilalui. Saat membuka Muktamar Dewan Masjid Indonesia di Jakarta kemarin, Yusuf Kala mengomentari isu bergabungnya Presiden Jokowi ke Partai Golkar, bahkan untuk menjadi ketua umum selanjutnya. Menanggapi isu itu, JK menuturkan semua orang bisa bergabung menjadi kader partai. Namun untuk menjadi pengurus apalagi ketua umum, ada aturan dan tahapan yang harus dilalui, termasuk bila Presiden Jokowi bergabung. Semua orang bisa bergabung ke Golkar, tapi tentu dengan cara-cara bergabung aja boleh, apa tidak boleh. Menurut Bapak berarti Pak Jokowi tapi cocok ya Pak masuk Partai Golkar secara karakteristik begitu yang Pak JK? Semua orang bisa, kamu juga bisa. Saya juga bisa Pak. Hah? Boleh, tapi untuk jadi pengurus ada aturannya. Kalau untuk jadi ketua atau jadi apa harus minimum 5 tahun, harus menjadi pengurus. Tidak bisa ada yang instan dari. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dan Presiden Joko Widodo menanggapi isu Jokowi masuk Partai Golkar. Erlangga bilang sebagai tokoh nasional, Jokowi milik semua partai politik. Sementara Presiden Jokowi angkat bicara sambil berkelakar bahwa tiap hari dirinya masuk istana. Pak, soal isu Pak Jokowi ke Golkar gimana Pak? Apa baik, bagus saja. bagus? Tapi positif. Tapi ada perbincangan serius soal itu Pak Jokowi ke Golkar memang. Pak Jokowi kan tokoh nasional, jadi dia milik semua partai. Tapi karena secara formal kan masih tadi. Beliau kan tokoh, seperti saya katakan, tokoh nasional, ya dimiliki oleh semua partai. Saya tiap hari masuk istana. Kami turut mencermati rencana pertemuan Wapres ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala dengan Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri. Meski belum membahas rinci waktu pasti pertemuannya, JK bilang rencana pertemuannya dengan Mega akan membahas kemajuan bangsa dan mencapai cita-cita negara demokratis. JK membantah pertemuannya akan membahas hak angket. Yusuf Kala pun menegaskan dalam pertemuan itu dirinya tak mewakili Partai Golkar, tetapi sebagai pribadi. Yang penting apa yang kita ingin capai yaitu suatu negara yang baik, demokratis, dapat dicapai. Pak JK, tapi nanti jikalau bertemu menu utama yang akan dibahas apa sih Pak? Apakah nanti Pak JK mewakili sebagai Golkar bertemu PDIP atau Pak JK sebagai pengusung Pak Anies dengan pengusung Pak Ganjar begitu Pak? Sebagai Sukala. Sebagai Sukala berarti sebagai pendukung Anies dan tidak mewakili partai politik Pak JK? Sama sekali, apa urusan saya dengan partai politik? Apakah soal hak angket atau mungkin Untuk kemajuan bangsa. termasuk soal hak angket? Ya pokoknya untuk kemajuan bangsa ke apa itu demokrasi di Indonesia. Itu aja. Perhitungan pemilu urusan tim nasional masing-masing dan partai-partai belum sampai ke situ. Ya pertemuan dari hati ke hati sudah jalan. Apakah pertemuan Yusuf Kala dan Megawati Soekarno Putri bisa diartikan sebagai konsolidasi kekuatan pasca pemilu? Kami akan diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini Hamid Awaludin, dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Lalu ada Erlangga Pribadi, pengamat politik dari Universitas Erlangga. Dan Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kami dalam diskusi Kompas Petang kali ini. Anda sebagai orang dekat dari Pak JK nih, Pak Hamid, ini kan dibilang bahwa pertemuan antara Pak JK dengan Bu Mega ini ngomongin soal kemajuan bangsa. Tapi detailnya apa kalau kemudian nggak ngomongin soal hak angket? Begini, saya ingin jelaskan dulu ya. Tapi tujuannya itu bukan bicara soal angket. Karena rencana pertemuan ini sudah lama sebenarnya. Sudah sebelum pemilihan umum diselenggarakan. Nah, isu hak angket ini kan muncul setelah pemilu kan? Jadi pasti motifnya, pasti niatnya bukan membicarakan hak angket. Itu satu dulu. Saya tahu ya,
Nah, kedua, tidak perlu ada dipersoalkan dan diinterpretasikan secara liar pertemuan keduanya. Karena mereka juga biasa bertemu. Saya tahu karena saya ketika Ibu Mega ulang tahun, saya datang, saya ngobrol, saya katakan, Bu, sudah lama Ibu tidak makan makanan Sulawesi Selatan. Bagaimana kalau Ibu makan di tempatnya Pak JK? Ibunya lah spontan jawab, mau dong. Tolong sampaikan ke Ibu JK, mau asal jangan pedas ya. Hanya waktunya ini kita atur. Itu sebelum pemilu loh. Nah, saya menganggap bahwa yang dihebohkan sekarang ini seolah-olah pertemuan yang bakal terjadi itu adalah angket. Itu tidak benar. Sebelum pemilu itu momennya kapan sih Pak? Itu beberapa minggu sebelum pemilu. Ya, waktu Ibu Mega ulang tahun. Oke. Ya, jadi tidak ada rumusan pembicaraan bahwa harus mereka bicara tentang hak angket. Ya, jadi sekali lagi jangan dibawa ke arah hak angket ini pembicaraan. Tidak ada itu. Tapi kalau kemudian karut-marut proses pemilu yang dibilang curang oleh beberapa pihak, kemudian masalah rekap suara pemilu yang juga masih diperbincangkan, itu nggak akan dibahas juga tuh Pak? Wah, bisa saja dalam dinamika pertemuan mereka itu bisa saja diangkat. Tapi sekali lagi motif pertemuannya bukan karena itu. Silaturahmi biasa. Itu. Tapi seberapa penting sebetulnya pertemuan ini, karena momennya juga terbilang krusial begitu, masih di ujung-ujung proses rekapitulasi juga. Kenapa perlu direncanakan untuk segera? Wah, itu biasa saja. Antara lain dua tokoh bertemu, itu kan bisa menambah kesejukan suasana yang mulai menghangat kan antara Bu Mega dengan Pak Yusuf Kalla, karena bagaimanapun dua-duanya pernah menduduki posisi tertinggi pertama dan tertinggi kedua di Republik. Itu adalah simbol. Jadi kalau dua simbol bertemu bersilaturahmi, itu kan bagus pesannya kepada rakyat kan. Kita lihatkan dari aspek positifnya. Oke. Kalau Anda menangkapnya Mas Adi, ini pertemuan yang biasa-biasa saja antar kedua tokoh politik, tokoh negara, atau ada makna lain di balik ini semua? Saya kira yang dibicarakan itu all in ya, bahwa isu-isu mutakhir, isu-isu aktual termasuk tentang kondisi bagaimana perpolitikan kita saat ini. Karena apapun Megawati ini adalah ketua umum partai politik, mantan Presiden Republik Indonesia, dan kita juga tahu Pak JK ini adalah aktivis politik, pengurus Golkar, dan juga mantan wakil presiden 2 kali. Jadi bagi saya nggak mungkin kalau bicara hanya hal-hal yang sifatnya normatif terkait kondisi politik kita saat ini. Ada sesuatu yang sifatnya happening ya. Mungkin sangat terkait dengan begitu banyak manuver-manuver politik. Mas Adi? Kami coba perbaiki komunikasi kami dengan Adi Prayitno. Sambil kita perbaiki komunikasi, saya ke Mas Angga dulu kalau begitu. Mas Angga, Anda menangkapnya gimana kemudian ini? Rencana pertemuan ini dia pandang biasa-biasa saja atau ada hal lain? Iya, kalau saya lihat memang tujuannya seperti yang diutarakan oleh Pak JK itu untuk kemajuan bangsa, untuk demokrasi. Tapi dalam proses komunikasi, saya pikir hal-hal yang sangat penting yang kemudian sekarang menjadi isu aktual seperti misalnya hak angket, kecurangan, dan hal-hal yang lain tentu akan menjadi bagian dari perbincangan. Apalagi ini adalah dua elit utama dalam politik di Indonesia yang bertemu. Saya pikir hal-hal tersebut pasti mengalir menjadi bagian dari perbincangan gitu. Artinya bahwa kalau diutarakan bahwa pertemuan itu sudah dilakukan, sudah direncanakan sebelum pemilu, tentu bahwa perkembangan-perkembangan yang muncul saat ini pasca pemilu akan menjadi bagian dari perbincangan di antara Bu Megawati dan Pak JK. Oke, kalau melihat karakter dari Bu Mega sendiri, bagaimana ia akan menyikapi rencana pertemuan ini menurut Anda, Mas Angga? Kalau misalnya melihat dari karakter Bu Mega tentu akan sangat menyambut ya pertemuan tersebut, dan modelnya Bu Mega itu kemudian sangat peduli dengan isu-isu utama politik yang sedang berkembang.
Apalagi ini terkait dengan tentunya problem-problem yang terkait dengan pemilu. Nah, tentunya akan menjadi salah satu isu utama yang menjadi concern perhatian dari Bu Mega itu sendiri. Oke. Dan saya pikir juga Pak JK juga seperti itu. Artinya bahwa dalam proses yang muncul, isu-isu aktual tidak mungkin tidak diperbincangkan oleh Oke. mereka. Ya. Pak Idrus sempat bilang bahwa untuk pertemuan ini jangan bawa-bawa Partai Golkar. Jadi bisa dipastikan Pak Hamid bahwa Pak JK akan bertemu dengan Bu Mega tidak membawa atribusi sebagai bagian dari Partai Golkar? Sama sekali tidak. Yang sesungguhnya terjadi adalah sensitivitas orang-orang seperti Idrus. Ya, sama sekali tidak ada itu. Tidak membawa atribut ataukah mengklaim diri merepresentasi Partai Golkar pada saat pertemuan. Itu sensitivitas seorang Idrus aja itu. Tidak ada. Saya tahu dari awal ini. Oke. Sambil menambahkan penjelasan yang sempat terpotong tadi Mas Adi, seberapa besar kemudian efek dari pertemuan ini nanti kalaupun kemudian JK bertemu dengan Bu Mega tanpa embel-embel Partai Golkar? Ya saya kira memang kalau kita mengacu pada pertemuan dua elit kunci di negara ini, Pak JK dan Mbak Megawati, tentu ada sesuatu yang krusial di negara ini. Misalnya terkait dengan kondisi demokrasi, termasuk juga soal fenomena munculnya neo-orba, tentang kualitas demokrasi kita yang tidak baik-baik saja. Dan pasti saja yang dibicarakan itu soal sirekap dan juga terkait dengan hak angket ya. Karena bagi saya sulit untuk tidak membayangkan Pak JK dan Bu Mega ini tidak bicara tentang politik kontemporer yang sangat mutakhir dan lagi happening. Oleh karena itu, bagi saya ini bukan soal PDIP dan elit Golkar yang bertemu, tapi menyangkut bagaimana elit-elit penting di negara ini, mantan presiden dan mantan wakil presiden, saya kira akan gelisah melihat kondisi politik kita yang menurut saya belakangan memang cukup mendapatkan atensi yang cukup serius, bukan hanya di kalangan politisi, tapi juga di pegiat-pegiat demokrasi, di kalangan aktivis dan para peneliti-peneliti kampus. Termasuk misalnya Mas, kan kita bisa membayangkan partai politik yang menurut saya versi quick count memang sangat sulit untuk lolos ke parlemen, tapi belakangan sehari dua hari ini partai tersebut perolehannya cukup signifikan naik pesat dan sangat mungkin akan lolos ke parlemen. Anda nyinggung siapa itu? Partai apa itu? Adalah partai politik tertentu. Saya kira Mas Tifal juga pura-pura tidak tahu ini. Cuman yang ingin saya katakan adalah ini bentuk keresahan ya antar elit di negara ini yang melihat potret pemilu dan kondisi demokrasi kita yang tidak baik-baik saja. Kenapa Indonesia yang sudah merdeka cukup lama, pemilunya demokratis ya, bahkan disebut sebagai pemilu paling mantap di dunia karena memang one day one election dilaksanakan secara serentak tapi damai, tapi pada saat yang bersamaan kualitas pemilu dan demokrasi kita ini kan tidak terlampau bisa diharapkan, potensi kecurangan, mobilisasi aparatus-aparatus kekuasaan gitu ya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dalam konteks itulah saya memaknai bahwa pembicaraan Pak JK dan Bu Mega andai pertemuan ini dilakukan tentu sebagai upaya untuk bagaimana merenungi dan berbicara tentang Indonesia yang dalam tanda kutip ya harus dikembalikan kepada jalan yang benar. Ini kan yang ramai sebenarnya diperbincangkan. Nah yang kedua harus dipersepsikan memang Mega dan Pak JK dalam konteks hari ini adalah tokoh politik yang memang harus dipersepsikan berada di luar kekuasaan politik ya secara naluriah dan secara chemistry. Karena apapun ketika Megawati berjarak dengan Pak Jokowi, ketika Pak JK mengusung Anies, ini adalah variabel yang bisa menegaskan sikap politik JK, sikap politik Mega ini akan berbeda secara diametral dengan kubu pemerintah yang belakangan ini memang dalam tanda kutip cukup merajalela kepentingan politiknya dan cukup vulgar dan cukup transparan. Oleh karena itu ketika dua tokoh ini bertemu penting untuk ditunggu apa sikap resminya. Yang jelas bagi saya hal-hal yang sifatnya mutakhir dan happening pasti dibicarakan. Sehingga bagaimana kemudian kita bisa membaca kekuatan politik antara JK dan Megawati dalam pertemuan ini dan mau memastikan juga nih kira-kira kalaupun betul jadi bertemu antara Pak JK dan Bu Mega, waktunya kapan dan di mana itu? Nanti kita akan diskusikan lagi usai jeda berikut ini. Kami masih mendiskusikan rencana pertemuan Yusuf Kala dan Megawati bersama dengan tiga narasumber, Hamid Awaludin, Erlangga Pribadi, dan Adi Praitno. Mas Angga, kalau kemudian Bu Mega benar akan bertemu dengan Pak Yusuf Kala nantinya, Anda memaknainya untuk arah kekuatan politik ke depannya bakal gimana nanti? Misalnya jadi bertemu tentu akan berakibat baik ya. Tentu akan mendorong pada hal yang positif
penguatan demokrasi kita. Karena kita tahu sama-sama tahu bahwa baik Bu Mega ataupun Pak Yusuf Kalla memiliki concern, memiliki perhatian terhadap demokrasi kita yang tadi sudah diutarakan oleh Mas Adi Praitno ini sedang tidak baik-baik saja, sedang mengalami pelemahan yang akut ya. Dan tentunya bahwa elit elit politik utama baik Bu Mega dan Pak JK, di mana apalagi Pak JK mengusung Anies Baswedan, Mas Anies, dan kemudian Bu Mega juga mengusung Mas Ganjar, tentu memiliki pengaruh yang signifikan, terutama bagi perkembangan politik kita, sehingga kita berharap bahwa proses demokrasi kita tidak menjadi lebih hancur atau kemudian tidak baik-baik saja, tapi inisiatif ini kita harapkan akan mendorong pada inisiatif-inisiatif yang lainnya bagi penguatan demokrasi di Indonesia. Signifikansinya bakal bagaimana? Karena kan ini carut marut soal kecurangan, kemudian masalah sistem pemilu juga ini masih menyeruak begitu. Efek signifikannya bakal gimana nanti? Efek signifikannya tentunya apabila kemudian dua elit politik utama, yaitu Pak JK dan Bu Mega, yang memiliki pengaruh besar dalam politik di Indonesia, tentu ini akan membangun keseimbangan politik. Artinya bahwa dorongan-dorongan untuk memperkuat demokrasi itu akan muncul terutama di dalam kekuatan-kekuatan politik yang ada, di mana saat ini kita lihat bahwa demokrasi kita sedang mengalami pelemahan-pelemahan serius. Gitu. Oke, kalau menurut Anda Mas Adi, di balik pertemuan ini adu kekuatan politiknya bakal mengarahnya bagaimana ya nanti? Ya kalau saya menangkap ini sebagai upaya untuk mengonsolidasi, ya, menyolidkan pihak-pihak ataupun tokoh-tokoh yang selama ini merasa kecewa terkait dengan kondisi politik mutakhir kita. Kalau kita membaca statement-statement Pak JK dan Bu Mega ini kan sebenarnya cukup kritis melihat situasi politik mutakhir ya, di mana pemilu misalnya dinilai ada indikasi-indikasi kecurangan dan seterusnya Mas. Jadi bagi saya ini kan ini untuk menjatuhkan persepsi kesamaan ide termasuk chemistry. Bagaimana potret politik kita itu di masa yang akan datang kembali ke jalan yang benar, ihdinas siratal mustaqim gitu ya. Karena memang kalau mau jujur sebenarnya ini kan banyak elit-elit di negara ini yang saya kira memandang demokrasi dan pemilihan tidak baik-baik saja, tapi kepentingan dan pola pikirnya belum satu dan belum ketemu. Misalnya Pak JK itu kan sama dengan Bu Mega, ataupun Pak Surya Paloh juga sama dengan Megawati. Bagaimana melihat pemilu kita itu ya kurang terlampau substantif misalnya. Jadi pertemuan ini sebenarnya untuk menyamakan persepsi, kira-kira apa upaya-upaya untuk memperkuat dan menyelamatkan demokrasi kita di masa yang akan datang. Karena ada kecenderungan misalnya politik elektoral kita ini kan sedang mundur ke belakang, yang saya kira memang memiliki catatan-catatan khusus di kalangan para elit ini. Maka tidak mengherankan kalau kemudian Pak JK dan Bu Mega itu bertemu, pasti perspektifnya kritis bagaimana pemerintahan dan potret demokrasi terkait dengan potret kepemimpinan di masa yang akan datang itu sedang akan dikoreksi dan tentu saja. Oke, ada perspektif kritis di sini yang membuat akhirnya Pak JK dan Bu Mega hendak bertemu, Pak Hamid. Sebetulnya keresahan apa yang dirasakan oleh Pak JK sebetulnya sampai akhirnya ada rencana pertemuan seperti ini? Ini ada atau tidak ada pertemuan ini, dari dulu Pak JK kan sangat kritis, ya, sangat terbuka membicarakan apa yang menggelisahkan dirinya dan menggelisahkan rakyat. Itu dulu platformnya ya, jauh sebelumnya nih. Bahwa keduanya bertemu, kalau Anda tanya saya sangat syukur karena akan memberi pesan moral kepada bangsa bahwa dua tokoh politik nasional ini yang memiliki pengalaman banyak dalam kehidupan berbangsa itu bisa bertemu, mungkin saling bertukar pikiran, sharing perasaan, satu yang masih berada dalam kekuatan real sebagai pimpinan partai, yakni PDIP, satu berada dalam posisi kekuatan moral, yakni Pak Yusuf Kalla, berdasarkan pengalaman empiriknya, berdasarkan pikiran-pikirannya. Itu bagus kalau kita pertemukan. Bisa ditakutkan secara secara lias ada yang marah bahwa ini akan terjadi begini, merepresentasi ini seperti Idrus Marhan itu.
Jadi keresahan itu dirasakan oleh Pak JK sendiri atau juga teman-teman Golkar merasakan hal yang sama? Saya kira dari dulu Anda kan lihat sikap-sikap Pak JK kan, mulai persiapan pemilu misalnya, ya sudah bicara macam-macam dalam konteks ingin mengatakan mari kita bernegara, tegakkan konstitusi, jalankan pemilu dengan benar dan baik. Itu jauh sebelum pemilu beliau sudah sangat kritis. Begitu juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang menurut beliau ya secara kalkulasi itu tidak benar. Ya. Jadi kalau itu konstan Pak JK sangat kritis terhadap jalannya pemerintahan, jalannya demokrasi, jalannya kehidupan ekonomi, itu dari dulu kan konsisten beliau. Oke, sebetulnya kalau hubungan antara Pak JK dengan Golkar ini gimana sih Pak kondisinya sekarang? Ya, saya kira begini, banyak orang ya ada orang tertentu yang mengatakan Pak JK kehilangan pengaruh di Golkar. Ada saja yang bilang begitu, tapi faktanya diam-diam banyak juga orang Golkar, sesepuh Golkar, mantan aktivis Golkar datang bertemu Pak JK. Jadi asumsi bahwa Pak JK telah kehilangan pengaruh di Golkar karena dia tidak ketua umum lagi dan tidak mau masuk dalam struktur, itu juga tidak benar. Oke, terakhir nih Pak Hamid. Jadi kalaupun benar mau ketemu, jadwalnya kapan dan di mana tuh? Ya, dua-duanya tergantung dengan schedule masing-masing. Pak JK juga akan sangat dinamis. Misalnya lusa dia ke Makassar, Ibu Mega lebih-lebih, ya kan? Apalagi waktu itu kampanye, jadi susah sekali memang diatur pertemuannya karena masing-masing punya schedule yang sangat padat. Oke. Tentu ini juga menarik untuk dicermati karena momennya juga mau rekapitulasi juga masih berjalan, dinamika juga masih terus bermunculan sampai dengan saat ini. Para narasumber, cepatnya lah. Oke, para narasumber terima kasih banyak sudah hadir dalam diskusi kami di Kompas Petang kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat sore. Ya, sehat-sehat semuanya.